Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi bangun datar yang kongruen. Ini adalah materi matematika kelas 9 SMP. Kongruen itu sama persis, gampangnya seperti itu. Artinya bentuknya juga sama, ukurannya juga sama, misalkan sama persis. Baik panjangnya maupun sudutnya itu sama persis, itu kongruen. Meskipun itu dibolak-balik. Misalkan ini ya sama persis, kotak ya kotaknya sama persis, segitiga juga sama persis, itu kongruen. Ini kebesarannya. Jadi besarnya sama meskipun itu dibolak-balik. Ada beberapa soal akan saya bahaskan di sini. Nah, yang pertama, manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen, yang sama persis? Nah, kita lihat yang A warna merah kayak gini, ada pitanya begini. Nih, yang A ini dengan yang J sama kan? Sama persis. Berarti A sama dengan J, dia kongruen. Nah, ada seperti ini. Kongruen itu sama dengan gini. Nah, kongruen. Kemudian yang B. Nah, B dengan yang I. B dengan I. Nah, ini kongruen. Ini sama ini. Kemudian yang C dengan yang F. C dengan F. C sama dengan F. Nah, kayak gini. Kemudian yang D dengan G. D dengan G. Kemudian yang E dengan H. Nah, ini adalah gambar yang kongruen. Nah, yang sama persis kalau misalkan diletakkan ini ya sama ini, atau misalkan bahasanya di komputer atau di laptop itu di copy paste, copy paste. Nah, ini di copy kemudian dipindah ke sini di paste. Itu namanya kongruen. Copy paste. Berikutnya, manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Ini gambar monyet-monyet yang kongruen ya. Ini kayak gini, kakinya nutup mulut. Ini ada kakinya seperti ini, nutup mulut. Ya, sama berarti. Ada lagi sama ndak? Ini nutup mulut. Nah, sama berarti A itu kongruen dengan D, kongruen dengan H. Nah, sama. Kemudian ini nutup mata, yang B. Nutup mata E. Kemudian ini nutup mata I. Nah, sama. Kemudian yang C nutup telinga F. Kemudian nutup telinga lagi G. Nah, ini adalah gambar-gambar yang kongruen, sama persis. Artinya ini di copy ya, di copy A kemudian di paste ke D menjadi D, kemudian di paste lagi, ada yang menjadi sama dengan H ini. Nah, dan seterusnya. Ini masih gampang. Soal berikutnya, apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini kongruen? Jelaskan. Kalau dia bentuknya runcingnya sama, misalkan ya, ini runcingnya sama, kemudian panjangnya sama, nah itu kongruen. Kalau panjangnya dia sama, runcingnya dia sama, meskipun warnanya beda, dia itu kongruen. Nah, meskipun warnanya beda, tapi dia tetap kongruen. Tapi kalau satunya pendek, tinggal sedikit misalkan, satunya panjang, berarti dia tidak kongruen. Nah, coba begitu aja. Jadi kalau warnanya berbeda tidak ada masalah, asalkan ukurannya sama, berarti dia kongruen. Tapi kalau ukurannya beda, panjangnya beda, berarti dia tidak kongruen. Nah, jawabannya seperti itu. Kalau dia panjangnya sama, meskipun warnanya berbeda, untuk lancipnya kemudian ininya sama semuanya persis, meskipun satunya warnanya biru, satunya merah misalkan, itu dia tetap kongruen. Tapi kalau misalkan warnanya sama-sama merah, tapi satunya panjang, satunya pendek, itu tidak kongruen. Kalau intinya kongruen itu memang sama persis untuk
ukurannya, baik sudutnya maupun panjangnya itu sama. Berikutnya tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut digeser atau translasi pergeseran materi sebelumnya, yakni diputar atau rotasi, atau gabungan dari translasi sama rotasi. A misalkan A. Nah yang sama persis dengan A, D ini sama. Ini nggak sama ya. Ini kelebaran, oke. Ini nggak sama kekecilan. Nah ini sama. Dia dirotasi atau diputar 180 derajat, ini sama M. Nah ini sama A, D sama M. Nah kemudian yang B, nah, saya kasih kotak gini. B, ada enggak jajar genjang yang seperti itu? Tidak ada ya. Tidak ada yang sama, berarti tidak punya pasangan dia. Segitiga yang C, nah, kita kasih segitiga gini. C sama ndak ini? Terlalu besar ya, berarti tidak sama. Harus sama persis. Ini juga tidak sama. C juga tidak ada yang sama ya. Yang E ada ndak yang sama dengan E? Tidak ada juga. Yang F tidak ada juga yang F. Ini sama tapi ukurannya beda, berarti dia tidak kongruen. Yang H kecil gini, tidak ada yang H. Kemudian yang I ada. Mana tadi? Ini sama ya. Dia diputar kayak gini, berarti 90 derajat. Nah ini sama, ukurannya sama. Kemudian yang J ada. J saya kasih kotak gini dengan yang O, dia diputar 180 derajat. Nah kita anggap ukurannya sama ya. Kalau dengan yang C ini enggak, kalau yang ini sama. Kemudian yang ini K enggak ada juga, N enggak ada, sudah. Yang lainnya kalau misalkan ada perbesaran atau perkecilan, dia bukan kongruen. Tapi istilah lain nanti setelah materi ini yaitu sebangun, bukan kongruen. Kayak A dengan D, I dengan L, J dengan O, itu yang kongruen. Berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Nah kalau sudah ada keterangan bangun yang kongruen, berarti panjangnya sama, sudutnya sama. Tuliskan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Ini A, yang ini ya, sudut A sama dengan sudut N. Nah gini nulisnya. Kemudian kalau sudut O, B ini sama dengan sudut O. Kemudian yang C, yang lincip ini, lancip sendiri, sama dengan sudut M. Nah kalau sisinya berarti AB sama dengan NO panjangnya. Kemudian kalau yang miring AC itu sama dengan MN. Kemudian kalau BC itu sama dengan OM. Nah kayak gitu. Kalau yang ini B, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Kalau panjang-panjangnya ini ya, berarti AB itu sama dengan DE, BC sama dengan EF, kemudian yang miring AC sama dengan DF. Nah kalau ini saya tandai aja. Ini sudut B sama dengan sudut N gini. Kemudian tak double ini sudut A, berarti sama dengan mana? Ini berarti di sebelah kirinya B, berarti ini kirinya N, berarti sini. Nah kayak gitu. Kanannya B, berarti ini saya kasih 3 lambangnya, berarti sama dengan M. C itu sama dengan M. Kemudian yang ini saya kasih silang gini, sama dengan P. Nah, untuk panjang-panjangnya berarti yang 3 sama X ini, panjang ini sama dengan ini. Oke ya, berarti CD sama dengan MP. Kemudian satunya tak kasih gini, AD sama dengan PO. AB berarti yang 2 sama 1, 2 sama 1,
NO. AB sama dengan NO. Kemudian yang belum, MN sama BJ ya, BJ sama dengan MN. Nah, caranya begitu. Ini juga sama ya, sudut yang sini sama dengan sini. Kalau siku-siku ini, yang sini sama dengan sini, 2 ini sama dengan 2 di sini, yang X sama dengan X. Untuk panjang sisinya juga gampang ya. Nah, kalau yang sini, yang paling kecil itu ini, saya kasih X sama dengan S sama dengan J. Nah, kalau yang ini V ini tak kasih lambang gini sama dengan ini. Tinggal nyamakan aja ya. Kalau misalkan tak kasih gini, berarti di mana? Ini dia. Oke, kemudian yang sini saya kasih lambang 2 gini, berarti sama dengan ini N. Yang 3 R sama dengan K. Nah, terus sudutnya bagaimana? KL berarti yang 3 sama 1, berarti RQ ini sama dengan ini. Yang RS sama dengan KJ. Nah, kayak gitu-gitu, nyamakan. Ini juga sama ya. Ini sama dengan sudut ini. Sudut yang 2 ini sama dengan sudut V. T tak kasih 3 gini, berarti sama dengan X. Y tak kasih X gini, sama dengan S. Gini tak kasih bundar, sama dengan Z. Nah, kayak gitu. Nah, untuk sisi-sisinya juga sama ya. Analisisnya sama, gampang itu. Tapi kalau bingung nanti saya jelaskan lagi, tuliskan di kolom komentar. Berikutnya, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Nah, ini ukuran 5,5, ini 5,5, ini 5,5. Sedangkan ini 5 semuanya. Nah, yang kongruen adalah A itu kongruen dengan C. Sudutnya juga sama ya. Ini kalau 50 berarti di sini 130. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan ini itu 180 derajat itu belah ketupat. Kan ini kurangnya 130. Nah, ini juga sama, ini kurangnya 50. Ini 130, ini 50. Sama ini 50, ini 130. Berarti A kongruen dengan C. Kenapa? Alasannya adalah sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Itu alasannya. Berikutnya diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG. Oke, jika panjang sisi AD 12. Oh, kongruen dijelaskan ini kongruen berarti sama ya. 13 berarti sini 13, 12 berarti sini 12. Apa yang belum? Tentukan panjang EH. Oke, EH berarti ini caranya kita potong begini. Nah, kita tarik garis sejajar dengan ini sama panjang ini 12. Berarti ini juga 13, gini ya, panjangnya sama. Jadi ini persegi panjang 12 sama 13. Nah, sini berarti sisanya berapa? 22 dikurangi 13, 9. Nah, ini 9. 9 dari mana? E sampai F itu 22. Sedangkan di sini misalkan ini kita lambangkan huruf apa ya? P misalkan. P sampai F sama dengan H sama G sampai G 13. Berarti sisanya di sini yang kurang P sama E itu adalah 9. Nah, sudah kita buat Pitagoras begini. 12, 9. Kalau yang sudah hafal berarti sini 15. Kalau hafal triple Pitagoras. Kalau misalkan belum hafal, ya X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ini Pitagoras ya. Kalau lebih jelas lagi di video saya yang lain tentang triple Pitagoras atau teorema Pitagoras. Sini P, sini H. 144, 12 kali 12, 9 kuadrat itu 9 kali 9 81. 4 tambah 1 5, 4 tambah 8 12 tambah 1, 1 tambah 1 2. Nah, berarti X sama dengan akar 225. Akar 225 itu 15. Nah, berarti EH sama dengan 15 satuannya cm. Berikutnya perhatikan gambar berikut. Jika dua gambar di samping kongruen. Nah, kongruen berarti
sama persis 135, ini 135, sebelah kanannya 75, berarti sebelah ini berarti kalau kita hadapnya bawah, kanannya berarti U ini 75. Kalau gambar kebalik ya, tapi sini 75. Di sini maksudnya lihat yang dekat dengan titik ini itu 75 dengan titik ini loh. Nah, gambar satu ini loh. Slide 1 dekat dengan ini 75. Berarti ini lihat 1 ini 75. Yang sini 85. Nah, dekat dengan 2 ini. Nah, 85 depannya terus berapa? Oh, enggak ditanyakan. Kalau ditanyakan kita bisa cari dari 360 dikurangi 135, nanti hasilnya berapa, dikurangi lagi 75, hasilnya berapa, dikurangi lagi 80. Oh, bukan 85 ya, 80. Nah, dikurangi lagi 80. Itu adalah V. Oh, ditanyakan V, ya kita kurangi. Ini 5, ini masih 5, berarti ini 2. Ini masih 3 kurangi 1, 2. Nah, 225. Kurangi 75, 5 kurangi 5, 0. Kemudian ini 12 kurangi 7, 5, ini masih 1, 150. Nah, 70. Berarti V ini 70. Yang U-nya 75, berarti U sama dengan 75 derajat, V sama dengan 70 derajat dari ini tadi. Loh, kan dari mana tuh 360? Jumlah yang ini, gambar segi 4 itu sudutnya ketika dijumlah adalah 360 derajat. Makanya ketika mencari yang ini, berarti 360 dikurangi yang 135, dikurangi lagi dengan 75, dikurangi lagi dengan 80. Caranya seperti itu. Berikutnya perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Ini kongruen ya, sama persis. A, B, C, D, E ini. J, K, L, M, N. Oke. Tentukan sisi yang bersesuaian. Iya, saya kasih tanda aja. Ini 2. Sebelah sini. Nah, sebelah sini saya kasih X gini. Ini saya kasih X. Mungkin warnanya saya bedakan dulu ya. Ya, kelihatan kalau kuning ya. Saya warna biru aja ya. Nah, ini saya kasih tanda 1. Ini 1. Kemudian ini 2, ini 2. Ini X. Di sini X gitu ya. Yang bawah berarti saya kasih 3 gini, kemudian yang ini misalkan kasih O, ini 3. Nah, sudah sama. Sisi yang bersesuaian berarti AB itu sama dengan CK, BC sama dengan KL, kemudian CD sama dengan LM, lalu DE sama dengan MN, satu lagi EA sama dengan NJ. Nah, seperti ini. Sudut yang bersesuaian yang atas dengan yang ini. Ini gampang ya, kiri dengan kiri 2 ini. Misalkan ini 3, ini juga 3. Karena ini misalkan kasih bunter. Ini bunter 2, bunter 2. Nah, itu sudut yang bersesuaian. Berapa panjang KJ, KL, LM? KJ di situ 5, berarti KJ-nya itu 5. Kemudian KL. KL-nya berarti 4. Ini 4. Sini juga 4. Kemudian LM. DJ 8, JD 8 ini berarti LM 8. Berapa keliling dan luas JKLMN jika jarak J ke LM 7? J ke LM 7, jaraknya ini 7. Nah, sini 7. Berarti kalau kita gambar begini ya. Nah, ini 7. 7.
8. Keliling dan luasnya. Kalau keliling tinggal ditambah semua ya. Kalau yang D jawabannya keliling berarti 5 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 5. 5, 4, 8, 4, 5. 5, 4, 8, 4, 5. Oke. 5 tambah 5, 10. 8 tambah 8, 16, 26. Satuannya meter. Itu keliling. Kalau luas, misalkan kita pisah begini juga bisa. Ini luas yang atas, luas yang bawah. Ini kan 4, ini 8. Berarti katakan ini, berarti ini 3 gitu ya. Karena 7 total dari atas sama ini 7. Misalkan ini luas 1, yang atas ini luas 1, yang bawah ini luas 2. Nah, luas 1 itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya dia 8, tingginya dia 3. Karena totalnya 7, berarti sini 4, berarti sini sampai sini 3. Setengah kali 8 itu 4, 4 kali 3 12. Sedangkan luas kedua itu panjang kali lebar. Panjangnya dia 8. Nah, lebarnya itu gini gak apa-apa. Lebarnya adalah 4. 32. Tinggal ditambah luasnya. Luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2. 12 tambah 32 sama dengan 44. Satuannya meter persegi. Berarti luasnya kelilingnya 26 meter. Luas sama dengan 44 meter persegi. Soal terakhir, analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Nah, ada soal begini. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Salah ya. Meskipun sisinya sama panjang, tapi kalau sudutnya tidak sama besar, itu salah. Ini gak sama besar kan? Ini sama ini tidak sama besar. Padahal ini siku-siku semua. Nah, ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, ini sama semua sudutnya, ini tidak sama. Berarti kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Tetapi karena sudutnya tidak sama besar, maka kedua bangun tidak kongruen. Nah, ini gak kongruen ya. Kongruen. Nah, seperti itu. Kalau kongruen itu memang sama persis baik panjang maupun sudutnya. Demikian pembahasan materi bangun datar yang kongruen. Sedangkan untuk segitiga yang kongruen ada di video saya yang lain. Materi ini adalah materi matematika kelas 9 SMP. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.